Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel kita, Alkari Channel. Nah, sebelumnya kita mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, subscribe, dan juga komen di video umroh mandiri kita. Nah, sekarang kita mau coba jawab nih, banyak dari teman-teman yang nanya, coba dong urutannya gimana, sama apa aja yang disiapin, budgetnya berapa gitu. Nah, di sini kita mau coba buat runutin apa aja yang perlu kita siapin dan apa aja yang kita bawa waktu umroh ya, persyaratan-persyaratannya. Khususnya persiapan kita sebelum berangkat. Nah, yang pertama itu niat. Nah, dari niat ini tuh kalian harus benar-benar buletin kalau misalnya kalian tuh emang mau umroh gitu ya. Jadi sekalinya niat umroh, ya udah itu dari tabungan semua. Jadi kalian yang mau liburan, mau main-main kemana itu di skip dulu. Jadi ditabung dulu. Fokusin niatnya kalau kalian itu mau pergi umroh. Karena emang bener ya kata orang, kalau mau umroh itu ada aja. Bahkan kalau misalnya selain main gitu, ntar bisa jadi ada kayak kejadian mendadak yang harus kita memakai tabungan, itu mungkin banget. Ya bahkan sampai kayak kita aja itu hamil berapa mau berangkat itu aku sempat kecelakaan. Jadi itu ya itulah, ada aja, harus benar-benar diniatin. Yang kedua itu belajar tata cara ibadah. Itu wajib banget. Kita tuh dari awal niat itu kurang lebih 1 tahun sebelum berangkat, dan mulai dari situ kita juga udah langsung belajar tata cara ibadah. Karena belajarnya itu juga kan banyak, alhamdulillah sekarang tuh banyak banget di YouTube. Jadi di YouTube itu kita udah bisa searching. Jadi kalian kalau misalnya umroh mandiri itu pasti untuk manasik umrohnya kalian juga mandiri. Ya, jadi dengan cara itu bisa browsing lewat YouTube, banyak channel-channel yang terpercaya itu, ataupun misalnya kalian ada ustadz ya atau guru kalian yang memang paham mengenai tata cara umroh, kalian boleh manasik sama beliau gitu. Kayak saya contohnya sama istri, kita itu untuk memperdalam ilmu umroh ya, manasik umrohnya itu cari di YouTube, terus juga kita beli buku panduannya. Nah, itu kalian bisa beli di marketplace buku-buku tentang tata cara ibadah umroh. Nah, jadi setelah kita belajar mandiri di YouTube dan di buku, untuk finalisasinya kita bisa ke ustadz atau guru ngaji yang paham mengenai itu. Jadi untuk finalisasi, jadi kayak misalnya ada kurang atau apa, dia bisa tambahin seperti itu. Ketiga, rajin cari informasi atau memantau informasi mengenai peraturan di Arab. Karena jujur aja di 1 tahun kemarin itu banyak banget peraturan regulasi Arab tuh yang cukup berubah-berubah kan ya, apalagi khususnya terkait umroh. Ada yang bilang nanti nggak bisa umroh pakai ini, pakai visa itu nggak bisa gitu. Nah, jadi bener-bener aku tuh update banget, dan alhamdulillah banyak juga youtuber yang memang tinggal di sana dan dia tuh kayak nge-share informasi kondisi terkini di Arab gitu. Nah, aku tuh suka banget liatin updatean mereka, jadi buat tahu situasi di sana juga. Jadi kalian juga harus browsing yang mengenai peraturan-peraturan itu yang tadi, karena yang tadi istri saya bilang, dia tuh peraturannya selalu berubah, apalagi ditambah dengan kolaborasi peraturan dari pemerintah Indonesia. Jangan sampai ketika kalian udah mau berangkat ada perubahan, ada regulasi yang baru, terus menghambat perjalanan kalian. Itu jangan sampai kayak gitu. Jadi yang keempat ini, tentukan tanggal keberangkatan hingga pulang. Nah, jadi kalian ini harus tentuin tanggal berangkat dan pulang. Jadi kita nggak boleh nentuin tanggal berangkat aja, pulangnya bebas mau kapan, itu nggak boleh, karena kita diharuskan membeli tiket pulang pergi. Jadi pasti itu akan ditanya pas kita masuk ke Saudi Arabia, itu pasti ditanya pulangnya kapan. Terus juga persiapkan dokumen itu seperti paspor, paspor aja sih. Jadi untuk paspor ini pastikan paspornya itu masih berlaku 6 bulan sebelum kalian berangkat. Gitu. Jadi misalkan 6 bulan dari sekarang itu pokoknya masih harus tetap aktif. Kalau misalkan udah mau habis masa berlaku 6 bulan, sebaiknya diperpanjang dulu gitu. Dan sekarang paspor itu udah 10 tahun guys, jadi lebih lama masa berlakunya. Seperti itu ya, masalah paspor. Jadi harus diperhatikan nih masa berlakunya. Yang punya paspor dilihat lagi masa berlakunya, atau yang belum punya paspor, kalian harus langsung urus bikin paspor. Dan sekarang tuh prosesnya tuh cukup mudah, kalian cukup online aja ya. Jadi
untuk bikin paspor juga kalian bisa searching dulu gimana caranya di YouTube. Udah banyak kok sekarang informasi pun udah banyak di sosial media, kalian cari-cari aja. Oh ya, untuk kemarin kita pergi itu kita masih pakai paspor yang biasa, bukannya e-paspor, dan itu aman-aman aja kok, nggak ada kendala. Yang keenam itu beli tiket pesawat melalui website atau aplikasi. Kemarin kita itu pakai Saudi Airlines karena memang kita mengincar untuk yang dapat free visa transit, gitu. Walaupun sebenarnya nggak free sih, tapi seenggaknya itu dimudahkan. Jadi pas kita booking di Saudi Airlines itu kita langsung dapat visanya juga. Jadi kita nggak usah ngurus-ngurus visa lagi. Nah, jadi ini untuk masalah visa umroh itu kalian bisa ada 2 opsi. Yang pertama itu tiga opsi ya bahkan. Jadi yang pertama itu kalian ngurus langsung ke kedutaan Saudi Arabia di Indonesia untuk mengurus visa umroh. Tapi yang kita tahu itu syaratnya harus ada cukup banyak lah masalah urusan peraturan-peraturannya, kayak misalnya ada saldo mengendap sekian juta seperti itu. Nah, yang kedua itu kalian bisa pakai cara kita, yaitu pakai visa transit. Nah, jadi sebenarnya kita itu beli tiketnya nggak beli tiket tujuan Jeddah, tapi kita beli tiketnya tujuan Turki. Nah, jadi cari transitnya yang di Saudi Arabia. Ya, transitnya di Jeddah. Dan cari yang paling lama. Nah, kemarin itu kita ambil transit yang 5 hari ya, 4 hari 5 harian ya. Pokoknya ambil yang paling lama. Nah, untuk syarat dapet visa transit yang perform to umroh juga itu ada syaratnya. Pembelian tiketnya harus 90 hari sebelum keberangkatan. Ya, 90 hari sebelum keberangkatan kalian pesannya di tanggal itu. Jadi kalau misalnya kalian kurang dari 90 hari udah pesen tiketnya, itu nggak akan muncul kayak opsi buat perform to umroh. Jadi sebaiknya benar-benar dipastikan 90 hari sebelum kalian berangkat atau sebelum selesai umroh di sana itu kalian baru order. Ya, 90 hari atau ya 3 bulan sebelumnya. Seperti itu. Yang ketiga tadi? Yang ketiga itu visanya ini visa umroh, tapi kita ordernya melalui jasa travel. Ya, jasa travel. Jadi ada beberapa jasa travel yang bisa menyediakan visanya aja tanpa harus kita ikut travel tersebut gitu. Jadi nanti kita berangkat sendiri, tapi visanya yang ngeluarin itu dari pihak travel tersebut. Ya, untuk harga visa transit yang kita dapatkan dari maskapai itu harganya sekitar 350.000 ya. Nah, cuma syaratnya kita bilang tadi harus 3 bulan sebelum keberangkatan kalian udah pesen tiketnya. Pokoknya pastiin aja kalau kalian mau ambil visa ini, estimasi dari tanggalnya sama pas kita booking, apakah muncul perform to umroh atau enggak pas kita mau booking di tanggal yang kalian udah tentuin. Karena kalau nggak muncul ya berarti belum masuk ke dalam 90 hari itu, jadi sebaiknya tunggu dulu. Kayak gitu sih. Nah, untuk harga visa yang dari pihak travel itu harganya kisaran di 2 juta sampai 3 juta rupiah. Waktu itu sih kita udah research segitu ya, nantinya harga berapa kita juga. Cuma ini maksudnya yang kemarin kita cari tahu tuh harganya dari level 2 juta sampai 3 juta. Ya, entar tahun sekarang atau nanti kalian mau berangkat itu beda lagi atau gimana. Itu buat rundown atau itinerary. Nah, jadi rundown itinerary itu jadi list ya, hari pertama kalian kemana, kedua kemana, jam-jamnya harus runut. Jadi kalian di sana tuh nggak bingung mau kemana aja, mau ngapain aja. Nah, itu kalian bisa nyontek itinerary-nya tuh di YouTube orang ya yang udah melaksanakan umroh mandiri. Ya, apalagi kan kita itu pakai yang perform to umroh, jadi waktunya memang terbatas, tapi kita juga punya list to do buat benar-benar memadatkan kegiatan, benar-benar cuma ibadah aja, kita nggak ada belanja ke toko-toko yang jauh atau gimana. Kita juga jalan-jalannya cuma ya sekitar tempat ibadah aja, gitu, gak jauh-jauh. Karena emang ya batas waktu kita juga cuma 4 hari di sana. Pokoknya maksimalkan ibadahnya. Selanjutnya booking hotel. Nah, kalian bisa booking hotel ini melalui aplikasi booking online, yaitu seperti Traveloka, Agoda, atau Booking.com. Nah, kalau kemarin kita pakai apa? Kemarin aku kebanyakan pakai Agoda sama Tiket.com. Gitu. Jadi setelah pesen tiket, jadi kan kita udah tahu nih tanggal pastinya kita berangkat kapan, pulang kapan. Nah, itu baru aku booking hotel. Nah, untuk booking hotelnya rata-rata aku lebih prefer yang
free cancellation. Kenapa? Karena khawatirnya dari pesawat, karena kan kita masih ada jarak 3 bulan nih, khawatirnya dari maskapai itu ada perubahan jam terbang, jadi kita ambilnya yang free cancellation sampai tanggal tertentu. Kalau misalnya ada perubahan, kita pun masih free buat ngubah ataupun nge-cancel. Oh ya, terus kalau karena kita pakai Saudi Airlines, itu kita tuh sebenarnya dapat 1 malam menginap gratis. Tapi untuk lokasinya tuh sekitar Jeddah sama Madinah atau Mekah gitu. Tapi dia tuh cuma dapat gratisnya pas di hari kedatangan kita sampai di Jeddah, hari pertama. Hari pertama aja. Terus sedangkan kita nggak ada tujuan di Jeddah, kita tuh waktu itu langsung ke Madinah. Jadi kita nggak ngambil free hotelnya itu sih. Terus untuk ke Madinah, ini kalian bisa menggunakan 2 transportasi. Yang pertama itu bisa menggunakan kereta Harmain, yang kedua bisa menggunakan bis. Ya. Nah, ini perbedaannya cukup jauh. Jadi kalau bis itu perjalanannya 6 jam ya. Kalau dari Jeddah 5. Iya, Jeddah sampai Madinah itu sekitar 4 sampai 6 jam. Nah, kalau naik kereta Harmain itu cukup waktu 2 jam lah, 2 jam ya. 2 jaman lah, cukup 2 jam dari Jeddah ke Madinah. Dan kenapa akhirnya kita milih Harmain? Karena di Harmain itu lokasinya ada di satu area sama bandara. Jadi kita nggak harus keluar bandara dulu. Jadi kita cuma jalan kaki dan habis itu langsung naik Harmain langsung sampai Madinah. Itu sangat memudahkan kita sih yang travel banget. Iya, apalagi kalau misalnya kalian pakai visa transit juga yang waktunya nggak banyak, itu naik kereta Harmain jauh lebih worth it karena memangkas waktu. Persiapan perlengkapan umroh. Nah, untuk perlengkapan ini terutama yang laki-lakinya ya, karena yang terlalu banyak perlengkapan tuh laki-laki, kayak misalnya kain ihramnya, terus belt ihramnya, biar pengencang pinggangnya itu ya, sabuk haji ya bahasanya. Jadi kalian bisa beli melalui marketplace ya, kalian cari-cari di marketplace itu udah banyak banget. Nah, kalau ceweknya juga mungkin. Nah, kalau ceweknya aku tuh belinya bertahap ya, karena kan kita juga untuk meminimalisir budget dalam 1 bulan ya, jadi kita belinya bertahap. Jadi kayak misalnya aku cari hijab yang himarnya dulu, yang ada tutupnya kayak gitu-gitu, terus baru beli sarung tangannya di bulan selanjutnya gitu. Alhamdulillah karena kita udah dari jauh-jauh hari, jadi kita bisa menentukannya tuh bertahap. Dan paling yang aku update sebelum aku berangkat, aku juga cari informasi katanya, karena waktu itu ada informasi kebijakan khusus untuk perempuan itu nggak boleh pakai baju yang warna-warna yang kayak gitu. Itu sempat ada isunya sih, makanya juga aku memvalidasi, dan biar aman sih saranku beli baju yang warnanya netral. Putih atau hitam lah. Putih atau hitam atau yang gelap tuh khususnya untuk perempuan. Artinya dari planning itu sekitar 1 tahun. Jadi itu 1 tahun sebelum keberangkatan itu per bulannya itu kita nyicil buat perlengkapan umroh. Kayak misalnya bulan pertama nih saya beli kain ihram dulu. Ya, gaji selanjutnya baru beli apa, buat beli tas lempang atau misalnya beli sandal buat di sana, terus juga beli kayak baju koko tambahan buat di sana gitu, karena kita juga nggak belanja baju muslim di sana ya. Kita pokoknya selama di Mekah Madinah tuh nggak banyak belanja. Bahkan makanan pun kita bawa bekal dari Indonesia karena untuk memangkas budget. Nggak kebanyakan milih makanan, pokoknya bener-bener yang selewatnya situ, yang dekat situ. Alhamdulillah di sana juga udah banyak yang deket ya, jadi enak sih. Iya, pokoknya bawa bekal juga nggak masalah sih. Kita bawa Indomie, terus bawa beras instan, bawa bakso instan, jadi untuk bawa sambal. Iya, bawa sambal juga biar nggak terlalu bengkak ya budgetnya untuk di Mekah Madinah ini. Dan juga sampai kita ke Istanbul pun itu masih ada sih. Bahkan di Turki juga kita juga masih makan bekal. Nah, untuk masalah budget ya, jadi kalian tinggal runutin aja tuh budgetnya yang harus kalian siapin. Pertama, masalah paspor ya. Paspor itu 3,5. Nah, terus perlengkapan umroh ya dihitung-hitung berdua itu kita 500, nggak nyampe sejuta. Untuk masalah hotel-hotel, nah di Madinah itu kemarin di Zoar International Hotel ya, itu jadi di ring 1-nya Nabawi itu harganya sekitar 1,2 juta. Iya, 1,2 untuk 1 malam. 1 malam. Kemudian untuk di Mekah Al-Kiswa. Karena di sana tuh benar-benar ada shuttle yang 24 jam dan langsung di hotelnya. Iya, kalian kalau di Al-Kiswa itu dia ada bis yang antar jemput dari hotel ke terminal Masjidil Haram, itu gratis ya selama kalian nginep di Al-Kiswa. Jadi kita benar-benar tertolong banget sama itu.
Nah untuk harganya itu sekitar 700-an, 700 pokoknya ribu. 2 malam itu kita udah nyampe 1,5 deh. Iya, 2 malam ke 1,4 lah. Dan padahal itu kita juga beruntungnya pas kita di Alkiswa itu kita cuma pesan yang 1 kamar 2, ternyata dapatnya 1 kamar 5 bed, jadi itu 5 kasur, lega banget gitu. Iya. Dan suasananya ramai di hotelnya itu, tapi di bagian bawahnya ya ramai, jadi kalau kita butuh apa-apa tuh mudah banget. Iya. Jadi di bawah hotelnya itu kayak ada mini mallnya gitu, ada tempat oleh-oleh, tempat makanan, tempat laundry, apapun yang kalian cari di bawah hotel itu semuanya ada. Nah terus masalah transportasi nih, waktu dari bandara kita kan naik kereta Harmain ya, dari Jeddah ke Madinah, Madinah ke Mekah kita naik kereta Harmain. Nah untuk harga di Jeddah ke Madinah, tiket Harmainnya itu per satu orang sekitar 688.000. 700 sih, 700 ribu. ngitungnya 700, kemudian itu Nah, per kalau orang. per orang, jadi kalau berdua itu berarti kan 1,4 ya untuk sampai ke Madinah aja dari Jeddah. Nah untuk dari Madinah ke Mekah itu kita dapat harga 900.000 per orang, jadi 1,8 lah untuk berdua ya. Jadi untuk kereta Harmain dari Jeddah ke Madinah, Madinah ke Mekah itu totalnya berdua kita 3.200.000. Nah untuk untuk pulangnya kita dari Mekah ke Jeddah kita menggunakan bis, nama bisnya itu Northwest Bus. Nah itu per orang kena 25 real Ya. atau sekitar 100.000. 100.000 per orang, jadi buat berdua tuh 200.000. Iya. Nah, Dan terus itu sampai ke bandara Jeddah ya, langsung. sampai bandara Jeddah. Untuk biaya pesawat, jadi kita kemarin itu memakai Saudi Airlines ya. Nah, dan kita beli tiketnya itu nggak tujuannya ke Jeddah, tapi tujuannya ke Turki. Untuk harga tiketnya itu 27 juta untuk 2 orang sudah pulang pergi, Iya. dan termasuk visa perform to umroh. Sebenarnya bisa juga jadi lebih murah, tapi tergantung kalian ngambil tanggalnya kapan. Nah Iya. kebetulan waktu itu kita nggak low season banget, tapi juga nggak high season, jadi dapatnya sekitar Standar 13 juta lah per orang 13 untuk juta PP. per orang. Nah, itu untuk harga pesawat. Terus untuk selama kita di sana buat pindah-pindah Iya, karena kita juga lokasi, naik taksi online-nya sana itu namanya Karen ya. Jadi kayak kalau di kita itu kayak Grab atau Grabcar atau Gokar Gokar gitu ya. gitu. Namanya di sana Karen. Kenapa Yes. kita milih kayak Karim ya untuk taksi online-nya? Karena kalau misalnya kita pakai taksi konvensional sana, itu dari informasi yang kita dapat suka banyak scam-nya. Ya kayak misalnya tiba-tiba kita ditembak uang ongkos lebih, ataupun ada juga yang taksi gelapnya dia itu juga lebih parah lah info-infonya kita dapat. Jadi lebih aman ya kalian menggunakan aplikasi Karen. online Karen. Ya, biaya makan karena kita bawa bekal dari Indonesia, kita nggak banyak jajan makanan karena kos makanan tuh lumayan gede kita, karena kita bawa bekal ya, jadi kita bisa memangkas budget makan tuh kurang lebih sekitar 2 juta ya kita bisa ya. Jadi untuk budget makanan nih kembali lagi ke diri kalian, Iya. gimana kalian caranya mengatur pengeluaran buat biaya makan, karena besar kecilnya itu ya kalian, misalnya kalau kalian makannya banyak dan mau yang Mewah. mewah-mewah gimana ya pasti membengkak di biaya makannya tuh. Kayak kita makan yang biasa-biasa aja. Iya. Nah jadi total kita itu di keseluruhan pas waktu ibadah umroh ya itu udah plus Turki lah ya, kita 40 sampai 45 juta. Nanti mungkin saya tulis lagi rinciannya di sini ya, nanti kalian bisa buat contekan gitu. Sebagai referensi teman-teman yang mau melaksanakan umroh mandiri juga. Ya, semoga kalian yang baru ada niat buat umroh mandiri dipermudah urusan untuk umrohnya, dan juga semoga pemerintah kita mengiyakan ya Tetap atau memperbolehkan adanya umroh mandiri. ada umroh mandiri. Intinya balik lagi ke pilihan kalian masing-masing. Kalau memang merasa lebih cocok dan akan lebih nyaman dengan travel, maka menurut kita sih ya udah pakai aja travel. Tapi kalau kita pada waktu itu dan karena menyesuaikan budget juga, kita lebih prefer untuk mandiri, dan alhamdulillah semua dipermudah. Selama di sana juga alhamdulillah ibadah lancar. Oke, mungkin segitu dulu video dari kita. Semoga kalian bisa memahami apa yang kita sampaikan ini mengenai apa aja yang dipersiapkan, bagaimana saja caranya biar bisa ke sana, dan berapa budgetnya. Kalau ada yang kurang jelas bisa tanya di kolom komen. Iya, kalian bisa komen lagi kalau misalnya udah kurang jelas. Dari kita. Bye-bye. Assalamualaikum.